Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keluarga besar Abah Dr. Andes Kiai Haji Usama Hisham M.Sos yang kami hormati, keluarga besar Parmusi yang kami cintai, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggalkan kita, telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat kita, guru kita, ketua umum kita, Dr. Andes Kiai Haji Usama Hisham M.Sos. Minggu lalu Jumat 19 Juli 2024, 12 Muharram 1446 Hijriah di bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai mewakili rekan-rekan pengurus pusat Parmusi, sebagai Sekjen PPH pimpinan pusat Parmusi. Pertama, bahwa kita ketahui sahabat kita, ketua umum kita ini, Dr. Andes Kiai Haji Usama Hisham M.Sos, adalah mukmin yang paling cerdas dan beruntung karena selalu mengingat kematian. Bersyukur engkau sahabat terbaik Dr. Andes Kiai Haji Usama Hisham M.Sos, yang dalam tahun-tahun terakhir kematianmu engkau selalu ingat kematian, merasa waktumu telah tiba untuk bertemu dengan Sang Khalik. Bahkan seminggu dan 2 hari sebelum ajal menjemput, kita masih bisa berkomunikasi. Juga justru di awal-awal tahun pertama, periode pertama jabatan kita, tahun 2015, beberapa sahabat kita berkomentar, kok cepat sekali, buru-buru sekali, gesit sekali, semangat sekali. Ketua umum kita, jawaban kita satu kata, karena umur kita sudah tua, sementara tugas yang diamanahkan pada kita sungguh berat, padahal bekal amalan kita sangat sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar memperbanyak mengingat mati. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksiru dzikra hadimil ladati ya'nil mauta. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara sekalian, yang kedua, sahabat kita ini, ketua umum kita ini, guru kita ini adalah jarang mengajarkan kepada kita untuk menjadi saleh secara ritual yang bermakna untuk diri kita sendiri, tapi beliau sering sekali mengingatkan kita, mendidik, memberikan teladan kepada kita untuk menjadi saleh secara sosial yang bermanfaat langsung bagi umat, bangsa dan negara ini. Telah banyak contoh disebutkan rekan-rekan sekalian, bagaimana beliau secara rutin memberikan makan harian setiap bulan. Beliau kirim untuk kaum anak-anak yatim, kaum duafa di Bandung, di Banten, di beberapa tempat lainnya di seluruh Indonesia. Belum lagi membangun masjid, membangun pondok-pondok, membantu. Dan yang paling kami rasakan, paling sering kami adalah memberikan makan kepada kita, makan yang paling enak, yang juga dia makan. Luar biasa teman-teman sekalian. Karena itu sahabat
Dr. Andes Usama Hisham Embas ini selalu berlomba untuk menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain dan selalu merintis jalan kebaikan. Jalan kebaikan yang tidak pernah akan kita lupakan adalah bagaimana dia merintis atas gagasan dia, atas dorongan dia, kerja keras dia, yang namanya Jambore Nasional Dai Parmusi. Mulai 2018, yang kedua 2023 yang lalu. Ini mendapatkan kita semua manfaat yang luar biasa. Tidak hanya kita, tapi juga umat bangsa dan negara ini. Terus sekalian, bagi kami, sahabat Dr. Andes Kiai Haji Usama Hisham Embas ini adalah pejuang dan panglima manhaj dakwah ilallah, serta guru besar dai Desa Madani. Dan sekalian, keluarga besar Parmusi yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan atau wasiat beliau almarhum sebagai ketua umum untuk kita semua, khususnya bagi kita sebagai dai pelaksana, dai pengelola atau dai pembina yang menjadi ujung tombak terselenggaranya misi dakwah ilallah pada Desa Madani Parmusi yang beliau sampaikan langsung di berbagai kesempatan acara. Ya, tolong dicermati teman sekalian. Insya Allah setelah ini kita lanjutkan. Beliau harus segera pulang soalnya. Tafadhol Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para dai, para da'iyat yang mudah-mudahan kita semua diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kondisi saya sangat kurang sehat sehingga saya tidak bisa membersamai antum sekalian selama berada di kaki Gunung Gede Pangrango. Saya paham antum semua berjuang untuk kejayaan Islam, datang dari jauh-jauh, meninggalkan anak keluarga, dan saya sebagai ketua umum tentunya wajib untuk melayani antum sekalian di sini. Namun kenyataannya situasi dan kondisi anak tidak memungkinkan. Anak sudah berusaha untuk hadir pada malam hari ini yang sebenarnya dilarang oleh dokter. Saya bilang nggak bisa dok, saya harus ketemu para dai ini karena saya masih harus cuci darah pengulangan karena tadi cuci darah gagal karena darah saya kental ya. Ini mungkin yang ahli terapi ini ya titip. Kalau pesan saya ketua umum terakhir, mohon antum semua jadi generasi-generasi untuk menegakkan Desa Madani di seluruh wilayah di Indonesia. Itu antum bahwa karena semangat antum adalah ruh, militansi antum adalah ruh perjuangan jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanpa antum semua tidak ada artinya gerakan dakwah ilallah ini, karena antum adalah
orang-orang yang insya Allah mulia ditakdirkan sebagai mujahidah dakwah untuk menegakkan isu Islam wal muslimin di bumi pertiwi. Insya Allah kalau antum serius akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saatnya antum terutama yang muda-muda dai-dai pengelola ini, insya Allah saatnya nanti 20-30 tahun ke depan menjadi para pemimpin di daerah. Ya, kita tahu kerja-kerja pemerintah ya selama ini melalui media sosial seperti disampaikan Presiden kemarin, kalau pembangunan fisik saja tanpa pembangunan jasmaninya, mental rohaninya nggak ada gunanya. Oleh sebab itu konsep dakwah Desa Madani ini insya Allah membangun jasmani dan rohania dari sumber daya manusia Indonesia, dan antum berperan penting dalam proses pembangunan itu. Oleh sebab itu para dai, para mubalik, para manajer dakwah daerah yang saya cintai dan banggakan, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Antum sudah berkorban tenaga, waktu, pikiran, dan saya yakin juga dana untuk hadir ke Jambore Nasional ini. Jangan berharap pada panitia, karena panitia tidak memiliki apa-apa, tanpa pertolongan Allah tidak ada gunanya. Semua ini kita bisa kumpul begini karena pertolongan Allah. Semua kita hanya bekerja, dan pertolongan itu akan datang kalau kita sudah berikhtiar secara sungguh-sungguh. Insya Allah demikian juga antum dalam bangun Desa Madani. Berikhtiar dulu secara sungguh-sungguh, baru pertolongan Allah akan datang. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Demikian mungkin penutupan besok, kita besok malam lihat dinamika perkembangan ya. Saya akan konsultasikan dengan Ketua Majelis Syariah Kiai Haji Raud Bahar ya, karena saya juga mau lihat perkembangan dari Wakil Presiden, apakah bisa hadir ataukah berhalangan ya, nanti dimonitor oleh Sekjen. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Selamat kembali ke daerah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedianya Ketua Umum hadir di dalam acara penutupan ini, akan tetapi beliau dalam keadaan sakit. Saya mendapatkan amanah daripada beliau. Beliau menulis daripada WA ini sambil menangis. Beliau menyampaikan kepada saya, Abah mohon maaf, saya titip pesan kepada para dai dan daiyah. Saya ini juga tidak mengetik sendiri, akan tetapi diketikkan oleh suster. Karena menurut dokter, cairan di tubuh saya sudah sangat membahayakan sampai kenaikan BB 5 kilogram sehingga menumpuk di paru-paru. Saya teringat Ustadz Suhada beberapa tahun yang lalu, Ketua Majelis Syariah, malam hari saya berdoa untuknya karena beliau masih dibutuhkan oleh Pak Musi. Akan tetapi apa yang terjadi, Allah telah menakdirkan dengan segala kehendaknya. Ustadz Suhada telah meninggalkan kita. Semoga oleh Allah diterima iman Islamnya, amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan, terangkan, rahmati kuburnya. Besok di akhirat Allah masukkan ke dalam surganya. Bapak Ibu sekalian, Abah sampaikan kepada teman-teman para dai dan daiyah, perjuangan dakwah kita belum selesai.
Masih banyak yang harus kita lakukan. Kebodohan, kemiskinan melanda masyarakat desa. Ibarat melangkah, kita baru melangkah. Untuk itu, saya ingin pesankan kepada para dai dan para daiyah, sungguh-sungguhlah kalian untuk melaksanakan dakwah di desa-desa. Sentuh para masyarakat desa oleh kalian, agar mereka terbebas dari kebodohan dan kemiskinan. Sesungguhnya saya masih ingin memimpin Parmusi, akan tetapi kalau Allah menghendaki saya untuk pulang terlebih dahulu, doakan saya oleh kalian semuanya. Semoga saya mati dalam keadaan sahih, karena saya mati dalam keadaan memikirkan bagaimana para dai dan para dai untuk bisa melaksanakan dakwah di desa-desa. Dan saya mohon didoakan, kalau memang Allah berkehendak memanjangkan usia saya, menyehatkan saya, maka panjangkan usia saya dan sehatkan diri saya, sehingga saya dapat mengawal Parmusi untuk dakwah di desa Madani. Ini amanat beliau. Yuk kita. Alhamdulillah. Saudara sekalian, ada pesan wasiat terakhir yang ketiga yang disampaikan Ketua Umum menjelang beliau meninggalkan kita semua. Sedikit saya memberikan pengantar. Di negeri kita ini begitu banyak pemimpin di semua tingkatan, pemerintah, masyarakat dan lembaga, perusahaan, bahkan di dalam keluarga. Tapi pada diri mereka hanya mengandalkan kekuasaan yang dimilikinya. Miskin dan rapuh kapasitas kepemimpinannya. Tapi sahabat kita Dr. Kiai Haji Usama Hisham MSOS ini adalah pemimpin sejati karena memiliki kapasitas keteladanan, kejujuran, keadilan, disiplin, kecerdasan, kewibawaan, keberanian, empati, inspirasi, kreativitas, dan inovasi. Kita sudah menyaksikan langsung tentang beliau itu. Allahumma yarham sahabat Dr. Kiai Haji Hisham MSOS. Banyak saudara sekalian di antara kami yang dapat menggantikan posisimu sebagai Ketua Umum PP Parmusi, tapi tidak ada satupun yang memiliki kapasitas kepemimpinan seperti dirimu, apalagi melampaui kapasitasmu. Tapi insya Allah yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan bonus kembali kepadamu. Sebagaimana Allah memberikan bonus pertama tahun 2011, manakala engkau dioperasi bagian kepalamu. Dan setelah itu Allah memberikan kekuatan dan kemudahan padamu, saudaraku, untuk membentuk keluarga Sakinah dan menapaki bisnis media. Dan Allah Ta'ala memberikan bonus keduamu, saudaraku, sahabat terbaik almarhum Dr. Kiai Haji Usama Hisham MSOS pada tahun 2019 karena operasi bypass jantung. Bonus usia dan kualitas hidupmu dalam berjuang menegakkan kalimatullah, berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya melalui Parmusi, seperti yang engkau gaungkan sering berdasarkan Quran surat Al-Hajj ayat 78. Di bonus keduamu inilah Allah memberikan kemudahan dan kekuatan kepadamu untuk mengukuhkan Parmusi sebagai organisasi dakwah melalui manhaj dakwah Desa Madani Parmusi dengan 4 pilar imtak, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Bonus ketiga adalah saat ini, tahun 2024, saat Allah mengambil nyawamu, tetapi jiwa dan hatimu tetap hidup abadi dalam diri kami, dalam dada-dada para dai seluruh Indonesia sampai hari kiamat. Karena itu kami yakin secara pribadi tidak ada seorang pun yang mampu menyamai dirimu, tetapi kalau kami bersatu,
pimpinan pusat bersatu, ya, berjuang bersama dengan segala kelebihannya masing-masing. Ada modal karena jiwa dan hatimu ada tetap dalam diri kami. Kami akan mampu melaksanakan pesan-pesanmu yang terakhir ini. Engkau selalu hidup pada diri kaum duafa, anak-anak yatim dan orang-orang yang terzalimi, yang selama ini kau beri makan, minum, pakaian dan ilmu. Dengan bonus ketiga dan terakhir ini, tekadmu menjadikan Parmusi saat ini adalah untuk tinggal landas. Tinggal landas Parmusi menuju Indonesia maju tahun 2045. Terus sekalian, pesanmu segera selenggarakan rapat harian ke-19 yang memerintahkan kepada saya sebagai sekjen dengan agenda materi yang kau sampaikan soal usaha. Nah, di rumah Dr. Andes Insinyur Ridwan Hisham di Mampang Perapatan. Jadi dalam rapat tersebut yang engkau berikan pengarahan ketika dirimu masih terbaring di rumah sakit dan dilarang untuk hadir. Kami tahu engkau akan memaksakan diri untuk hadir di dalam rapat harian ini. Tapi dokter sungguh-sungguh melarangmu untuk keluar. Dan engkau berkesempatan untuk menyampaikan pengarahan lewat loudspeaker. Kesimpulan rapat ke-19 beserta pimpinan majelis Parmusi di kediaman Insinyur Ridwan Hashim, Jakarta, 8 Juli 2024 yang dihadiri tadi, ya, ada dari Kiai Haji Abah Rauf di samping Ridwan Hisham beserta istri Pak Haji Abah Rauf. Pimpinan pusat ada Kiai Haji Aidil, saya sendiri, kemudian ada Ferawati, kemudian ada Gita, ada Liwa Hayani, Haji Supriyadi, dan kawan-kawan lainnya. Kesimpulannya adalah, pertama, perubahan susunan pengurus Yayasan Desa Madani Parmusi sesuai ketentuan diserahkan kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan, yang itu adalah Ketua Umum sendiri. Kedua, perubahan susunan komisaris direksi PT Madani Nusa Pentura diserahkan kepada komisaris utama, perusahaan yang telah kita bentuk setahun sebelumnya ini. Yang ketiga, membentuk perusahaan baru di bidang pertambangan. Susunan komisaris, direksi, dan lainnya diserahkan kepada Ketua Umum Pimpinan Parmusi, Dr. Andes Kiai Haji Usama Hisham, MSOS. Terus sekalian, hasil keputusan Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Komisaris Utama berdasarkan hasil rapat TAPK 19 tadi sudah dirumuskan, dicatat oleh kami. Beberapa kali beliau sampaikan, dan terakhir pada hari Rabu 2 hari menjelang beliau wafat. Insya Allah akan kita sampaikan dan dibahas pada rapat harian berikutnya. Demikian saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni saudara kita, sahabat terbaik kita, guru kita, panglima kita, guru besar kita. Berjuang untuk insani.
syariah, berjuang terus sampai nanti dipanggil Allah kembali.